Terus yang anehnya lagi, kalau lihat kalung salib, itu di hati saya kayak ada ketertarikan itu Bapak Ibu Saudara. Wih, kok cantik ya kelihatannya gitu saya melihatnya. Kok cantik ya? Kayak ada tarian dalam hati itu sesuatu yang menarik hati saya gitu Bapak Ibu Saudara. Melihat kalung salib itu. Saya itu mendengar saya itu mendengar pengajian akbar, ikut pengajian akbar itu di sebuah lapangan Bapak Ibu Saudara. Dan di situ itu Bapak Kiainya dari Jawa Barat waktu itu dulu. Dan di situ itu khotbahnya itu menjelek-jelekan apa uh, Tuhannya orang Kristen dulu dulu saya bilang Tuhannya orang Kristen. Pak Kiai itu bilang Tuhan kok pakai sempak doang. Tuhan kok dipenteng, disalib mau. Tuhan kok nggak bisa menyelamatkan diri dan sebagainya. Uh, Bapak Ibu Saudara, saya yang mendengarkan yang ikut pengajian itu sama teman saya kerja, sayanya teriak-teriak, marah-marah Bapak Ibu. Sampai saya bilang, maaf, kata-kata saya itu sangat kasar sih. Kalau dulu saya itu bahasa istilahnya apa kata-kata kasar itu mulut saya masih enteng mengucapkan. Maaf Bapak Ibu ya, saya bilang, ya goblok apa? Masa jelek ceramah kok khotbah kok jelek-jelekin agamanya orang lain, Tuhannya orang lain, saya bilang gitu. Dia nggak tahu kalau di sini banyak orang Kristen, dia nggak tahu di sini banyak orang Batak. Kalau yang punya Tuhan marah bagaimana? Saya bilang dulu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nama saya Sulastri, saya berasal dari Jawa Timur Madiun. Saya dari keluarga Muslim, semuanya Muslim, saya anak nomor 5 dari 8 bersaudara. Saya itu mendengar pengajian akbar, ikut pengajian akbar itu di sebuah lapangan Bapak Ibu Saudara. Dan di situ itu Bapak Kiainya dari Jawa Barat waktu itu dulu. Dan di situ itu khotbahnya itu menjelek-jelekan apa Tuhannya orang Kristen dulu dulu saya bilang Tuhannya orang Kristen. Pak Kiai itu bilang Tuhan kok pakai sempak doang. Tuhan kok dipenteng, disalib mau. Tuhan kok nggak bisa menyelamatkan diri dan sebagainya. Kalau umat suatu kaum yang mempunyai agama atau yang percaya dengan Tuhan, yang percaya adanya Tuhan, itu bukan dianggap kafir, bukan gitu. Dan kita harus menghormati semua agama. Terus nggak ada pemikiran di dalam pemikiran saya itu mengkafir-kafirkan suatu kaum gitu, mengkafir-kafirkan selain agama Islam itu kafir, nggak ada dulu itu di benak saya sama sekali. Yang punya Tuhan, yang punya agama, berarti itu bukan orang kafir, gitu saja. Jadi tertanam dalam hati saya, dalam pikiran saya. Jadi nggak ada di hati saya itu mengkafir-kafirkan suatu kaum atau suatu agama. Kalau lihat teman saya yang memakai kalung salib, itu di hati saya kayak ada ketertarikan itu Bapak Ibu Saudara. Kok cantik ya? Kayak ada tarian dalam hati itu sesuatu yang menarik hati saya gitu Bapak Ibu Saudara. Melihat kalung salib itu. Dia bilang gini lewat telepon itu, Bu, jangan sambat ya, jangan mengeluh. Karena apa? Kalau ibu itu mengeluh, kalau ibu sambat, nanti ibu dosa sama Tuhan. Jadi apa yang ibu rasakan, penyakit apapun yang ibu rasakan, kehidupan apapun yang ibu alami, bersyukurlah sama Tuhan. Jangan sampai mengeluh, nanti ibu dosa. Gitu. Terus dia bilang gini, cobalah, cobalah minta sama Yesus. Walaupun sampean itu orang Islam. Dulu saya kalau
selesai sholat gitu ya, selesai sholat, selesai tahajud, selalu berdoa saya ya Allah, kenapa sih penyakit ini kok nggak sembuh-sembuh ya Allah, sampai saya dulu menghujat Allah. Kenapa engkau tidak adil ya Allah? Kenapa aku harus mengalami hidup seperti ini? Kapan aku akan merasakan bahagia ya Allah? Berilah aku kesembuhan untuk anak-anakku. Dulu saya berdoanya setiap selesai sholat, berdoanya seperti itu. Saya ingat saya waktu itu kelas 3-an sering dibully sama teman-temannya. Sering dibully, kata teman-temannya nggak punya bapak, kamu nggak punya bapak. Akhirnya anak saya sering nggak masuk sekolah. Yang pertama dan paling utama yang bisa mendidik aku, membimbing aku, mengajarkan aku dalam hal agama dan kebenaran. Itu Bapak Ibu Saudara, selalu doa saya seperti itu. Mintalah sama Yesus, walaupun sampean itu orang Islam, karena hanya Yesuslah yang bisa menyembuhkan. Karena hanya Yesuslah satu-satunya sang penyembuh. Itu Bapak Ibu Saudara, tanpa pikir panjang, saya pejamkan mata, saya mengucap begini, ya Yesus, walaupun aku belum percaya bahwa Engkau itu Tuhan, kalau memang Engkau itu Tuhan, hidup matiku aku pasrahkan kepadamu Yesus. Begitu Bapak Ibu Saudara yang saya ucapkan. Yes itu, jadi saya nggak minta kesembuhan lagi. Kalau dulu waktu berdoa sama Allah kan, ya Allah berilah kesembuhan demi anak-anak saya kan gitu. Setelah saya minta sama Yesus, walaupun aku belum percaya bahwa Engkau itu Tuhan. Kalau memang Engkau itu Tuhan, hidup matiku aku pasrahkan kepadamu Yesus. Begitu Bapak Ibu Saudara. Karena saya sudah benar-benar pasrah ingin mati. Jadi nggak minta kesembuhan lagi. Sudah selesai mengucap itu, hitungan detik, saya mau tidur. Dalam hitungan detik itu, kok kepala saya itu terasa ringan, langsung sama sekali tidak merasakan sakit sama sekali. Hanya dalam hitungan detik, Bapak Ibu Saudara. Itu terus saya bisa tidur, paginya saya langsung bisa kerja seperti biasa. Saya berangkat kerja pagi itu dalam hati saya begini, seperti apa sih Kristen itu, seperti apa sih pengajaran dalam Kristen itu, kok sampai segininya ya, kok sampai segitunya ya, seperti apa sih ajaran orang Kristen itu dalam benak saya Bapak Ibu Saudara. Jadi berangkat kerja pagi-pagi itu pikiran saya selalu diliputi tanda tanya itu. Seperti apa sih kekristenan itu? Seperti apa sih ajaran dalam Kristen itu? Seperti itu Bapak Ibu. Selalu dalam benak saya itu selalu seperti itu, pertanyaan. Setelah 3 hari itu, sebelum ada orang hajatan itu, 3 hari itu saya beranikan diri. Setelah 3 hari pertanyaan berturut-turut dalam benak saya beranikan diri telepon sama teman saya yang Kristiani itu tadi. Mas, boleh nggak saya pinjem Injilnya? Dulu waktu itu saya bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Boleh nggak saya pinjem Injilnya? Dia bilang, oh boleh Bu, nggak usah pinjem, nanti buat sampean saja, katanya gitu. Terus dikasih tahu nanti kalau baca itu dari awal kejadian ya Bu, sampai imamat, sudah itu saja. Terus pindah ke perjanjian baru. Perjanjian baru itu yang ada warna merahnya. Kalau yang awal kejadian itu kan perjanjian lama. Yang ada tanda merahnya perjanjian baru. Nanti sampean baca dari Matius sampai Yohanes, sudah itu aja ya Bu, katanya gitu. Oh iya Mas, makasih banyak ya Mas gitu. Sebelum menjadi Allah itu roh Allah melayang-layang. Berarti Allah itu roh, bukan zat.
Saya bilang gitu. Oh alah, begini toh Allah itu. Oh alah, jadi dalam hati saya itu hanya kata-kata oh alah begitu Bapak Ibu Saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oh, gitu toh. Berarti yang dibilang kenapa kok orang Kristen itu kok bilangnya Tuhan Yesus? Berarti Tuhan Yesus itu firman pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oh Allah, gitu toh. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa, saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, senang sekali kami dapat terus menjumpai saudara dalam pelayanan di channel ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan suatu kesaksian yang hidup. Bagaimana seorang perempuan yang dijamah dan dilawat Tuhan dari seseorang yang taat kepada agama sebelumnya. Namun kemudian dia percaya, dia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia memahami betapa Allah yang dipercayai sekarang, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang benar itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-15. Kalau kita akan membaca dalam ayat 21, ada seorang perempuan Kanaan yang percaya. Pada satu kali perempuan ini datang dan bertemu dengan Yesus. Dia berkata kepada Yesus, "Yesus, sembuhkanlah anakku." Namun saudara-saudara, Tuhan menolaknya. Tuhan Yesus tidak mau menanggapinya dan bahkan menyuruh dia pergi. Tetapi dia terus datang dan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus lagi berkata kepada dia, "Tidak patut mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan ini dia tidak putus asa. Dia yakin bahwa Yesus yang berkata-kata itu adalah Yesus pengasih dan penyayang. Saudaraku, perempuan ini berkata, "Benar Tuhan, namun anjing-anjing makan dari remah-remah yang jatuh." Dan Tuhan Yesus berkata, wow, betapa luar biasa iman dari perempuan ini. Dan akhirnya anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kita, kalau kita mengalami suatu keadaan yang sukar, jangan menyerah. Jangan cepat untuk kita menjadi kecewa. Percayalah kepada Tuhan. Seringkali persoalan dan kesulitan diizinkan Tuhan untuk kita alami, agar supaya kita lebih memahami tentang hati Allah yang mengasihi dan mencintai kita. Puji Tuhan, mari saudara-saudara kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saya akan mulai. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Sulastri. Saya berasal dari Jawa Timur, Madiun. Bapak Ibu, saya dari keluarga Muslim, semuanya Muslim. Saya anak nomor 5 dari 8 bersaudara. Saya akan sedikit menceritakan bagaimana saya bisa mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Awal saya dari kecil biasa diajarkan oleh orang tua saya untuk melakukan tugas-tugas sebagai seorang Muslim beragama Islam. Biasa dari kecil diajarkan mengaji, terus ke musola. Kalau waktunya sholat, enggak buru-buru berangkat sholat. Itu juga bapak saya sudah ketat bahwa apa itu gagang cermai itu, waktunya sholat, ayo berangkat sholat, waktunya ngaji, ayo berangkat ngaji. Gagang cermai itu bapak saya sudah di tangan
Jadi anak-anak itu baru melihat bapak saya bahwa itu bawa gagang cermai itu, anak-anak sudah takut semua. Dari situ diajarin dari kecil harus sholat, harus bisa ngaji. Apalagi anak laki-laki. Di keluarga saya anak laki-laki semuanya 3, yang lain itu perempuan. Anak laki harus bisa ngaji. Tujuannya apa? Nanti kalau orang tua sudah meninggal, ada yang mengirimkan doa seperti itu dulu. Dari hari ke hari biasa saya ya taat, waktunya sholat, waktunya ngaji seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya sekolah, saya hanya sampai pada sanawiyah yang sejajar dengan SMP, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Saya dari keluarga biasa, bapak saya, orang tua saya seorang tani. Jadi ya pulang sekolah itu saya harus membantu orang tua saya ke sawah. Jadi pulang sekolah sampai rumah itu sholat zuhur, setelah sholat zuhur makan siang, langsung nyusul orang tua ke sawah sampai sore. Seperti itu rutinitas saya dulunya. Terus beranjak dewasa saya merantau ke Jakarta. Awal 91. Jadi saya berangkat akhir 90 sampai sana awal 91 itu saya merantau ke Jakarta. Ini cerita kisah saya yang dulu masih jauh-jauh pertama kali merantau. Tahun 92 saya itu mendengar pengajian akbar, ikut pengajian akbar itu di sebuah lapangan, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ itu Bapak Kiainya dari Jawa Barat waktu itu dulu. Dan di situ itu khotbahnya itu menjelek-jelekan Tuhannya orang Kristen dulu saya bilang. Tuhannya orang Kristen. Pak Kiai itu bilang Tuhan kok pakai sempak doang, Tuhan kok dipenteng, disalib mau, Tuhan kok nggak bisa menyelamatkan diri dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya yang mendengarkan, yang ikut pengajian itu sama teman saya kerja, sayanya teriak-teriak, marah-marah Bapak Ibu. Sampai saya bilang, maaf, kata-kata saya itu sangat kasar sih. Kalau dulu saya itu bahasa istilahnya kata-kata kasar itu mulut saya masih enteng mengucapkan. Maaf Bapak Ibu ya, saya bilang, ya goblok apa? Masa jelek ceramah kok khotbah kok jelek-jelekin agamanya orang lain, Tuhannya orang lain, saya bilang gitu. Dia nggak tahu kalau di sini banyak orang Kristen, dia nggak tahu di sini banyak orang Batak. Kalau yang punya Tuhan marah bagaimana? Saya bilang dulu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sayanya yang teriak-teriak marah-marah. Terus saya ngajak pulang teman saya. Ayo Mbak, pulang Mbak. Ngapain itu? Kiai kayak gitu didengerin. Kiai ceramah ngawur, jelek-jelekin Tuhannya orang lain. Saya bilang begitu Bapak Ibu Saudara dulu itu. Tapi saya juga nggak kepikiran, Bapak Ibu, nggak kepikiran tentang tentang bagaimana perselisihan antara orang Muslim sama orang Kristiani kan dulu sepertinya nggak ada dulu itu. Waktu saya sekolah dulu masih ada pelajaran PMP. Nah, itu di dalam pelajaran itu begini. Kalau umat suatu kaum yang mempunyai agama atau yang percaya dengan Tuhan, yang percaya adanya Tuhan, itu bukan dianggap kafir, bukan gitu. Pelajaran dulu di PMP. Jadi kan kita harus menghormati semua agama. Terus nggak ada pemikiran di dalam pemikiran saya itu
mengkafir-kafirkan suatu kaum gitu, mengkafir-kafirkan selain agama Islam itu kafir, nggak ada dulu itu di benak saya sama sekali. Karena pelajaran dulu di SMP, di PMP seperti itu. Yang punya Tuhan, yang punya agama, berarti itu bukan orang kafir, itu saja. Jadi tertanam dalam hati saya, dalam pikiran saya. Jadi nggak ada di hati saya itu mengkafir-kafirkan suatu kaum atau suatu agama, Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu saya juga sama sekali dulu nggak pernah kepikiran, Kristen itu bagaimana, agama Kristen itu seperti apa, kitabnya orang Kristen itu seperti apa, enggak ada sama sekali Bapak Ibu Saudara. Saya bekerja merantau di Jakarta itu kebanyakan orang-orang Medan, orang-orang Kristiani, tapi ya baik-baik saja, nggak pernah membahas tentang agama atau pengajaran, enggak. Kita rukun-rukun selalu. Dan kebetulan juga di hati saya nggak tertanam mengkafir-kafirkan suatu kaum begitu Bapak Ibu. Terus yang anehnya lagi, kalau lihat teman saya yang memakai kalung salib, itu di hati saya kayak ada ketertarikan itu Bapak Ibu Saudara. Wih, kok cantik ya kelihatannya gitu, saya melihatnya kok cantik ya, kayak ada tarian dalam hati itu, sesuatu yang menarik hati saya gitu Bapak Ibu Saudara, melihat kalung salib itu. Tapi ya sama sekali nggak ada pemikiran atau saya pengen masuk Kristen, pengen jadi orang, enggak, sama sekali nggak ada pemikiran. Dan nggak ada sedikit pun, setitik pun nggak ada pemikiran tentang bagaimana sih Kristen itu, nggak ada, nol besar pokoknya gitu. Di perjalanannya waktu sampai tahun 94 Bapak Ibu Saudara, tahun 94 saya mengalami yang kepala saya itu ada sesuatu yang saya rasakan di kepala saya itu Bapak Ibu Saudara. Sampai saya karena sering-sering sakit, saya pergi ke dokter. Dokter bilang gini, Mbak, apa dulu pernah jatuh? Dokter bilang seperti itu. Saya bilang, enggak dok. Atau pernah terbentur sesuatu atau apa? Enggak dok. Hanya saja dulu saya kalau kalau berantem, saya itu termasuk nakal Bapak Ibu Saudara. Nakalnya saya itu berantem sama saudara-saudara saya. Jadi sama adik, sama kakak gitu suka berantem. Sampai guling-gulingan di jalan itu. Terus tonjok-tonjokan kepala saya ditonjok sama adik saya. Ganti saya nonjok seperti jadi tonjok-tonjokan di jalan gitu Bapak Ibu, sampai orang-orang lewat itu, aduh ini Bapak Ibunya kemana, anaknya sampai guling-gulingan berantem seperti ini gitu Bapak Ibu Saudara. Dari situ akhirnya efeknya mungkin efeknya dari terasa kepala saya sakit, makin kesini makin sakit gitu Bapak Ibu Saudara. Paling hanya dikasih obat dari dokter, obat-obat nyeri atau obat-obat sakit kepala itu. Kok makin kesini itu bukannya makin sembuh, jadi kayak makin sering kambuh gitu Bapak Ibu Saudara, makin sering kambuh sampai saya berumah tangga. Sampai berumah tangga itu juga saya masih sering merasakan sakit itu. Jadinya kalau minum obat itu Bapak Ibu, minum obat Paramek entah apa itu, sekali minum dua dan akhirnya berimbasnya di telinga saya itu pendengarannya kurang Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan minum obat itu Paramek, yang paling sering itu Paramek.
Sampai akhirnya saya berumah tangga, sampai akhirnya saya berpisah, punya anak dua. Saya berpisah dari suami. Karena apa? Karena ya apa namanya, suami saya sebenarnya yang nggak tahan uji. Jadi biasa dari awalnya itu berkecukupan, tentang keuangan, tentang ekonomi, akhirnya terus gara-gara perekonomian kami merosot, ambruk. Itu awalnya mencalonkan caleg sampai habis-habisan, akhirnya kalah suara dari situ Bapak Ibu. Kalah suara, akhirnya kehidupan kita dari nol benar nol itu. Akhirnya saya pulang ke Madiun, ke Jawa. Saya pulang 2007. Tapi suami saya masih di Jakarta karena orang Betawi asli suami saya. Akhirnya saya di situ kerja sawah, kembali lagi ke awal, kembali lagi ke laptop, kerja sawah, tanam padi, terus bersihin rumput di sawah, seperti itu. Lumayan Bapak Ibu untuk pemasukan untuk sekolah anak-anak gitu kan. Lama-kelamaan kehidupan suami saya di Jakarta juga pontang-panting. Akhirnya suami saya menyerah. Saya suruh pulang ke Jawa nggak mau, akhirnya menyerah. Jadi saya dilepaskan. Kalau di dalam Islam kan ditalak, ya ditalak, dicerai gitu. Dicerai hanya lewat HP Bapak Ibu Saudara. Karena apa alasannya? Alasannya kasihan sama saya, nggak bisa memberi nafkah. Itu alasannya. Kalau saya suruh pulang ke Jawa nggak mau, nggak bisa hidup di Jawa, alasannya seperti itu. Ya mau nggak mau, ya saya nggak bisa nuntut sama suami saya, nggak bisa nuntut karena memang keadaannya seperti itu. Orangnya jujur, humoris, sabar, tapi ya itu tadi, dalam kehidupan yang bawah, yang turun ke bawah, dia nggak sanggup, akhirnya menceraikan saya. Ya sudah, apa boleh buat, mau tidak mau ya saya terima, seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya saya menjadi seorang single parent. Nah, sampai single parent sampai 8 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya rasanya kecewa sama laki-laki, bukan sakit hati, nggak ada rasa sakit hati karena suami saya itu nggak pernah menyakiti hati saya, nggak pernah bicara kasar, nggak pernah yang bikin hati saya marah, nggak ada. Jadi saat dia menceraikan saya nggak ada rasa sakit hati, hanya kecewa. Kenapa kok disuruh pulang ke Jawa, nggak mau? Kalau saya nyusul ke Jakarta kan biaya sekolah mahal. Kalau di Jawa kan gratis Bapak Ibu Saudara. Ya akhirnya apa boleh buat, semuanya saya terima dengan lapang hati. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dari situlah mulai terasa kepala saya itu makin kambuh Bapak Ibu Saudara. Jadi dari tahun 94 mulai terasa, kalau orang bilang itu bilangnya apa, gejala kanker otak Bapak Ibu. Gejala kanker otak. Jadi obat dari dokter sudah banyak yang saya minum. Saya menjadi single parent 8 tahun, akhirnya saya di Jawa setelah kerja di sawah, itu ada yang menawarkan pada saya pekerjaan di rumah makan Padang, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari situ pemasukan saya mulai
mulai ada kemajuan gitu, ada bulanan. Kalau dulu kan hanya musim sawah aja baru pegang uang. Nah, setelah saya kerja di rumah makan Padang, ada harapan setiap bulannya, Bapak Ibu Saudara. Dulu saya bilang alhamdulillah gitu. Dari situ juga apa namanya? Yang namanya sakit kepala itu tadi, Bapak Ibu Saudara. Itu bukannya makin sehat, makin sembuh, enggak. Makin makin sering kambuh. Dan kebetulan bos saya yang rumah makan Padang itu punya apotek 3, Bapak Ibu Saudara. Terus rumah makan Padangnya 2. Jadi saya kalau pas sakit itu dikasih obatnya gratis, Bapak Ibu Saudara. Ada dokter anak, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Kalau anak saya sakit itu diperiksa di dokter anak itu juga dikasih gratis sama bos saya itu, Bapak Ibu. Terus nanti obatnya dikasih yang paling bagus. Dari situ ya dulu saya bilang alhamdulillah punya bos baik seperti itu, Bapak Ibu. Sampai akhirnya waktu itu saya kambuhnya luar biasa. Terus bos saya bingung, keseringan apa? Minum obat, dikasih ini nggak sembuh, dikasih ini nggak sembuh, kambuh lagi, dikasih ini kambuh lagi. Terus apa yang mau saya kasihkan, Mbak Lasri? Obat apa yang harus saya kasihkan ke sampean? Kok bolak-balik kambuh, sampai saya dikasih obat itu yang bilangnya, kalau orang bilang ya apa sejenis apa itu bilangnya obat doping apa nggak tahu gitu, Bapak Ibu Saudara. Dari situ lama-lama ketagihan saya. Soalnya apa, kalau minum obat itu 5 menit paling lama 10 menit itu sudah hilang di badan, terasa ringan gitu, Bapak Ibu Saudara. Dari situ setiap kambuh minta obat itu, setiap kambuh. Lama-lama sama bos yang perempuan, sama istrinya, jangan dikasih obat itu Pak, bahaya itu, lama-lama nanti Mbak Lasri, nggak boleh itu gitu. Istrinya bos bilang seperti itu. Terus pada saat itu juga saya dari masalah demi masalah datang. Dari keluarga saya, dari permasalahan saya, datang semua sampai saya itu dibilang benci sama saudara-saudara saya. Apalagi yang kakak tertua saya, kakak nomor 2 dari atas. Sampai rasanya dendam kesumat. Semua orang segitu, saudara segitu banyaknya, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada masalah, kalau ada kesusahan, saya yang pertama kali dimintain tolong. Tapi giliran saya yang butuh pertolongan, Bapak Ibu Saudara, itu satu pun nggak ada yang merespon. Jadi saya mau berpikir sendiri, mencari akal sendiri, bagaimana. Namanya juga single parent, anak 2, dari situ dari masalah demi masalah datang. Otak saya mulai sering kambuh, Bapak Ibu Saudara, dari situ. Ditambah mata saya yang lama-lama kabur. Jadi kalau pulang kerja malam, naik motor itu, Bapak Ibu Saudara, naik motor itu kalau ada sorotan lampu dari depan gitu, langsung sayanya kalang kabut. Jalan yang lubang-lubang itu saya tabrak-tabrak aja, nggak kelihatan sama sekali. Ibu saya yang khawatir. Terus ada teman saya pas mau ada operasi mata itu orang India ada operasi mata, sekitar sekali operasi itu waktu itu 1,5 juta.
Saya hampir mau operasi mata di orang India itu. Terus teman saya begini, Mbak Lastri jangan operasi mata dulu. Iya, ya kalau dioperasi kalau sembuh, kalau enggak, nah apalagi kan uang segitu mahal. Pikir saya nanti kalau gajian gitu, kalau gajian saya mau operasi mata seperti itu dulu itu. Ditawarkan teman saya punya teman yang jualan antibiotik. Itu bagus. Untuk mata bisa, diminum bisa. Jadi untuk segala macam penyakit, Mbak, kalau mau. Mahal nggak, Bang? Saya bilang gitu. Ya kalau untuk kesehatan ya nggak mahal sih, daripada nanti dioperasi segitu belum tentu sembuh. Teman saya bilang gitu. Oke lah Bang, nggak apa-apa. Tapi jangan sekarang, saya belum punya uang, nanti aja kalau sudah gajian, saya bilang gitu sama teman saya. Iya nggak apa-apa gitu kan. Ternyata sorenya langsung ditelepon Bapak Ibu Saudara. Ditelepon yang di antibiotik itu. Saya bilang, saya belum punya uang Mas, belum gajian. Nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu ada, coba aja dulu, nanti kalau sudah gajian baru bayar, nggak apa-apa. Itu yang orang antibiotik itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya disemprot-semprot itu disamper ke rumah malam-malam, disemprot-semprot mata saya sekitar kurang lebih 2 jam. Yang awalnya saya nggak bisa melihat HP itu Bapak Ibu Saudara, nggak bisa melihat foto di HP. Setelah disemprot sekitar kurang lebih 2 jam itu lama-lama kelihatan. Jadi baca di HP itu mulai kelihatan, tulisan di HP mulai kelihatan, lihat foto-foto di HP mulai kelihatan. Saya bilang alhamdulillah mata saya sudah terang. Jadi kalau naik motor malam itu nggak silau lagi gitu Bapak Ibu Saudara. Nah dari situ akhirnya saya ikut memasarkan. Boleh nggak saya ikut menawarkan Mas? Saya bilang, oh boleh Bu, katanya gitu. Lumayan buat tambah-tambahan pemasukan, Bapak Ibu Saudara, pikir saya seperti itu. Nyari tambahan, nyari gaji sampingan seperti itu. Apapun saya lakukan untuk anak saya, dan orang tua saya, karena orang tua saya kan tinggal ibu, bapak saya sudah meninggal tahun 2014, bapak saya meninggal. Nah dari situ pas mulai kambuh kepala saya kambuh lagi. Saya nggak masuk kerja seperti biasa. Paling saya telepon sama bos saya, Pak, saya nggak bisa masuk. Kenapa Mbak Lasri nggak masuk? Biasa Pak, otak saya kambuh lagi. Oh ya sudah, semoga cepat sembuh. Obatnya masih nggak? Masih, yang dulu masih saya simpan gitu kan. Ya sudah, jadi bos saya itu ya alhamdulillah puji Tuhan gitu. Baik banget, jadi benar-benar mengerti kondisi saya, kondisi keluarga saya seperti apa, kondisi saya sendiri seperti apa gitu Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya tahun 2016. Waktu itu saya ikut ke sana kemari yang cari tambahan keuangan yang di antibiotik itu, pulang kerja dari rumah makan Padang, langsung saya ikut Masnya itu nanganin pasien-pasien. Jadi ke rumah-rumah pasien itu yang sudah ditanganin pakai antibiotik itu, entah itu pasien diabetes, entah itu pasien jantung, entah itu pasien apa. Saya pengen tahu sejauh mana sih manfaat antibiotik ini, pikir saya seperti itu Bapak Ibu Saudara dulu. Jadi saya ke pasien sana ikut, ke pasien sini ikut, seperti itu Bapak Ibu. Lumayanlah buat tambahan buat biaya anak-anak sama ngasih orang tua gitu, bantu orang tua gitu, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya kambuh, nah emasnya itu telepon siangnya. Ibu, nanti saya mau ke pasien Ngawi, mau ikut enggak?
Nah, dia bilang seperti itu. Saya bilang, enggak mas, saya lagi sakit. Lagi sakit. Kenapa? Kepala saya kambuh. Oh ya sudah Bu, buat istirahat. Nah, dia bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Terus dia bilang gini lewat telepon itu. Bu, jangan sambat ya. Jangan mengeluh. Karena apa? Kalau ibu itu mengeluh, kalau ibu sambat, nanti ibu dosa sama Tuhan. Jadi apa yang ibu rasakan, penyakit apapun yang ibu rasakan, kehidupan apapun yang ibu alami, bersyukurlah sama Tuhan. Jangan sampai mengeluh, nanti ibu dosa. Gitu. Terus dia bilang gini, cobalah minta sama Yesus. Walaupun sampean itu orang Islam. Nah, dari situ Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu kalau emasnya itu seorang Kristiani, saya nggak tahu. Dia nggak pernah menceritakan identitas dirinya, nggak pernah. Nah, cobalah minta sama Yesus walaupun sampean itu orang Islam gitu Bapak Ibu. Karena saya itu kalau kambuh sampai saya ikat kepala saya ikat kenceng, terus minum obat, yang keseringan itu saya jedot-jedotin ke tembok Bapak Ibu Saudara. Saya jedot-jedotin ke tembok, saya ingin mati rasanya. Karena apa? Dulu saya kalau selesai sholat gitu ya, selesai tahajud, selalu berdoa saya ya Allah, kenapa sih penyakit ini kok nggak sembuh-sembuh ya Allah, sampai saya dulu menghujat Allah. Kenapa engkau tidak adil ya Allah? Kenapa aku harus mengalami hidup seperti ini? Kapan aku akan merasakan bahagia ya Allah? Berilah aku kesembuhan untuk anak-anakku. Dulu saya berdoanya setiap selesai sholat, berdoanya seperti itu. Selesai tahajud, berdoanya seperti itu. Dan suatu saat itu pas anak saya yang paling kecil itu waktu itu masih kelas 3-an. Saya ingat saya waktu itu kelas 3-an sering dibully sama teman-temannya. Sering dibully, kata teman-temannya nggak punya bapak, kamu nggak punya bapak. Akhirnya anak saya sering nggak masuk sekolah karena dibully itu tadi. Sampai saya marah-marah, kenapa kamu nggak sekolah, Dik? Aku dipoyoi mas sama temanku katanya. Dipoyoin apa? Katanya aku nggak punya bapak, katanya gitu kan. Terus sampai mau saya samper ke sekolahan, siapa yang itu moyoin kamu, ayo mama antar ke sekolahan. Jangan mah, aku takut mah, nggak usah mah gitu anak saya. Sering sekali bolos sekolah karena dibully, karena nggak punya bapak. Dari situlah hati saya mulai membuka hati, belajar membuka hati Bapak Ibu Saudara untuk seorang laki-laki. Awalnya saya benar-benar kecewa sama seorang laki-laki dan nggak ingin berumah tangga lagi waktu itu. Saya pikir semua laki-laki sama, mengecewakan, ujung-ujungnya mengecewakan gitu kan. Akhirnya saya hambar, nggak ada rasa. Nah, dari awal anak saya dibully, sering nggak sekolah, dari situlah saya mulai belajar membuka hati untuk seorang laki-laki. Jadi doa saya dalam sholat tahajud, doa saya hanya begini, bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang Engkau masih memberi jodoh aku ya Allah, berilah jodoh aku yang pertama dan paling utama, yang bisa mendidik aku, membimbing aku, mengajarkan aku dalam hal agama dan kebenaran. Itu Bapak Ibu Saudara, selalu doa saya seperti itu. Di samping saya memohon sama Allah tentang kesembuhan penyakit saya berdoanya seperti itu. Kalau memang Engkau masih memberi jodoh aku ya Allah, berilah jodoh aku. Pokoknya doa saya itu minta saya yang pertama dan paling utama yang bisa mengajarkan aku, mendidik aku, membimbing aku dalam hal agama dan kebenaran. Seperti itu Bapak Ibu Saudara.
di saat kepala saya kambuh itu, yang teman saya di antibiotik itu bilang, mintalah sama Yesus, walaupun sampean itu orang Islam, karena hanya Yesuslah yang bisa menyembuhkan. Karena hanya Yesuslah satu-satunya sang penyembuh. Itu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya di dalam keadaan saya itu sakit yang sangat luar biasa, karena setiap kambuh ingin mati, ada rasa putus asa dalam kehidupan saya. Jadi saya tanpa pikir panjang, Bapak Ibu Saudara, tanpa pikir panjang, saya pejamkan mata, saya mengucap begini, ya Yesus, walaupun aku belum percaya bahwa Engkau itu Tuhan, kalau memang Engkau itu Tuhan, hidup matiku aku pasrahkan kepadamu Yesus. Begitu Bapak Ibu Saudara yang saya ucapkan. Karena saya sudah ada rasa putus asa dalam kehidupan, masalah demi masalah, saya rasakan nggak kuat, ya, putus asa. Yes itu. Jadi saya nggak minta kesembuhan lagi. Kalau dulu waktu berdoa sama Allah kan, ya Allah berilah kesembuhan demi anak-anak saya kan gitu. Setelah saya minta sama Yesus, walaupun aku belum percaya bahwa Engkau itu Tuhan. Kalau memang Engkau itu Tuhan, hidup matiku aku pasrahkan kepadamu Yesus. Begitu Bapak Ibu Saudara. Karena saya sudah benar-benar pasrah ingin mati. Jadi nggak minta kesembuhan lagi. Sudah selesai mengucap itu, hitungan detik, saya mau tidur. Dalam hitungan detik itu, kok kepala saya itu terasa ringan, langsung sama sekali tidak merasakan sakit sama sekali. Hanya dalam hitungan detik, Bapak Ibu Saudara. Itu terus saya bisa tidur, paginya saya langsung bisa kerja seperti biasa. Saya berangkat kerja pagi itu dalam hati saya begini, seperti apa sih Kristen itu, seperti apa sih pengajaran dalam Kristen itu, kok sampai segininya ya, kok sampai segitunya ya, seperti apa sih ajaran orang Kristen itu dalam benak saya Bapak Ibu Saudara. Jadi berangkat kerja pagi-pagi itu pikiran saya selalu diliputi tanda tanya itu. Seperti apa sih kekristenan itu? Seperti apa sih ajaran dalam Kristen itu? Seperti itu Bapak Ibu. Selalu dalam benak saya itu selalu seperti itu, pertanyaan. Sudah sampai besoknya lagi saya di tetangga saya itu ada orang hajatan itu Bapak Ibu Saudara, ada orang hajatan. Kalau di desa itu kan kalau hajatan pasang sound yang suaranya besar sampai kemana-mana itu Bapak Ibu Saudara. Setelah 3 hari itu sebelum ada orang hajatan itu 3 hari itu saya beranikan diri. Setelah 3 hari pertanyaan berturut-turut dalam benak saya beranikan diri telepon sama teman saya yang Kristiani itu tadi. Mas, boleh nggak saya pinjem Injilnya dulu, waktu itu saya bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Boleh nggak saya pinjem Injilnya? Dia bilang, oh boleh Bu, nggak usah pinjem, nanti buat sampean saja, katanya gitu. Akhirnya apa? Diantar ke tempat kerjaan, karena ada teman saya, langsung takut ketahuan, langsung saya masukin di tas Bapak Ibu Saudara. Terus dikasih tahu nanti kalau baca itu dari awal kejadian ya Bu, sampai imamat, sudah itu saja. Terus pindah ke perjanjian baru. Perjanjian baru itu yang ada warna merahnya. Kalau yang awal kejadian itu kan perjanjian lama. Yang ada tanda merahnya perjanjian baru.
nanti sampean baca dari Matius sampai Yohanes, sudah itu aja ya Bu, katanya gitu. Oh iya Mas, makasih banyak ya Mas gitu. Nah, sampai seperti itu. Akhirnya saya pulang kerja buru-buru saya masuk kamar Bapak Ibu Saudara. Pulang kerja langsung masuk kamar. Saya nggak baca doa, nggak apa, saya tutup pintu. Saya nggak baca doa, nggak bismillah, nggak apa, langsung saya buka Bapak Ibu Saudara. Saya pinjam Injil itu, saya buka awal Kejadian. Yang apa namanya roh Allah melayang-layang itu Bapak Ibu. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu langsung varikop ini langsung menarik hati saya Bapak Ibu Saudara. Terus pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap gulita. Nah, dari gelap dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan seterusnya Bapak Ibu sampai Allah menciptakan manusia. Dari ayat pertama sampai ayat kedua. No se le entiende ni una mierda. Dari ayat pertama sampai ayat 2, dalam hati saya langsung begini Bapak Ibu. Walah, Jugaremos. Allah itu seperti ini toh. Oh alah, sebelum menjadi Allah itu seperti ini toh. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti sebelum menjadi Allah itu roh Allah melayang-layang. Berarti Allah itu roh, bukan zat. Saya bilang gitu. Oh alah, begini toh Allah itu. Oh alah, jadi dalam hati saya itu hanya kata-kata oh alah begitu Bapak Ibu Saudara. Nggak ada kata-kata lain selain oh alah. Dan terus saya langsung di ayat 3-nya saya dapat, di pasal 3-nya saya dapat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, dari situ saya langsung mendapat begini, Bapak Ibu. Oh, berarti yang dimakan Hawa, yang dimakan Adam dan Hawa itu buah bukan buah koldi. Jadi buah yang ada di dalam pohon ternyata pohon kehidupan, pohon pengetahuan. Oh, berarti bukan buah koldi dong. Karena di dalam Islam kan bilangnya buah koldi, Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Berarti bukan buah koldi ya dimakan, buah pengetahuan yang baik, yang dan jahat. Oh alah, gitu toh. Jadi langsung masuk di hati dan pikiran saya, Bapak Ibu Saudara. Sudah, itu enggak saya lanjutkan sampai ke imamat. Langsung saya saking penasarannya, saya langsung loncat ke perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Di perjanjian baru dari Matius saya nggak dapat apa-apa. Terus di dalam Yohanes itu saya mendapat ayat pertama itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oh gitu toh. Berarti yang dibilang kenapa kok orang Kristen itu kok bilangnya Tuhan Yesus? Berarti Tuhan Yesus itu firman
Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oh Allah gitu toh. Pantesan kok Yesus dibilang Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara pemikiran saya. Sudah itu nggak saya lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara. Sudah sampai di situ tok. Tapi ya apa? Sebatas itu aja, sebatas membaca. Akhirnya seperti biasa saya berangkat kerja, seperti biasa seperti itu. Jadi ya sudah sepintas lalu, sudah masuk hati saya tapi sepintas lalu gitu. Saya besoknya kerja seperti biasa, saya pulang itu kok ada di tetangga saya itu ada orang hajatan, Bapak Ibu Saudara. Ada orang hajatan memutar lagu-lagu qasidah biasa kalau di kampung kan sore menjelang mulai jam 3 sampai menjelang maghrib yang disetelkan qasidah nasidaria, kalau enggak yang grup qasidah yang qasidah Arab seperti itu Bapak Ibu. Nah pas itu saya mendengar lagu itu mari sambut Isa Al-Masih, Isa sang kalimatullah, mari agungkan Isa Al-Masih, Isa sang kalimatullah. Isalah yang menopang hidupmu, Isalah yang mengetahui takdirmu. Isa berkata, ikutlah akulah jalan yang lurus, jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal selamanya. Itu Bapak Ibu Saudara, ada lagu seperti itu. Saya kaget Bapak Ibu Saudara. Saya kagetnya gini, loh kok lagunya kok mari sambut Isa Al-Masih? Ini benar nggak sih orang ini nyetel lagu kayak gini? Kok baru dengar sih saya? Kok mari sambut Isa Al-Masih? Mari agungkan Isa Al-Masih. Sedangkan tiap hari saya sholawatan yang diagungkan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kok malah ini mari sambut Isa Al-Masih sih? Terus Isa Al-Masih yang mengetahui takdirmu. Bukannya hanya Allah yang mengetahui takdir. Isa Al-Masih yang menopang hidupmu. Bukannya hanya Allah yang menopang hidup. Terus siapa dong Isa Al-Masih itu? Saya bilang gitu dalam benak saya Bapak Ibu Saudara. Terus kok ikutlah akulah jalan yang lurus, jalan keselamatan yang kekal selamanya. Terus siapa dong Isa Al-Masih? Itu dalam perjalanan pulang itu Bapak Ibu lagu itu terngiang-ngiang di kepala saya. Sampai rumah, saya masih penasaran lagu itu. Saya cari di YouTube. Saya cari di YouTube, saya ketemu Bapak Ibu Saudara, ketemu yang judulnya Mari Sambut Isa Al-Masih. Di dalamnya ada tulisan Sayyidina wa Robbina. Sayyidina wa Robbina. Itu dari itu Islam. Tulisannya itu lupa saya. Pokoknya Islam gitu. Saya dengerin. Kok enak ya didengerinya. Terus saya panggil anak saya yang kecil Bapak Ibu Saudara. Dek, dengerin ada lagu bagus, Dek. Dengerin. Jadi handset ini Bapak Ibu, handset ini sebelahan sama anak saya yang kecil itu. Dengerin, Dek. Sampai anak saya juga sampai hafal waktu itu ya. Tapi nggak tahu ini sekarang sudah besar masih hafal apa enggak Bapak Ibu Saudara. Terus dari situ pertanyaan saya, Sayyidina wa Robbina, ada di dalam lagu itu tulisannya Sayyidina wa Robbina. Nabi dan Tuhan. Sayyidina wa Robbina, Sayyidina Nabi, Robbina Tuhan, Nabi dan Tuhan. Kok Isa Al-Masih? Terus berarti Isa Al-Masih ki sapa? Masa Isa Al-Masih ki Allah? Pemikiran saya seperti itu Bapak Ibu. Dan sambil mendengarkan lagu itu, karena saya nggak punya Al-Quran yang ada terjemahan, saya ambil Al-Quran kakak saya, Bapak Ibu yang ada terjemahannya. Saya ambil,
saya sambil mendengarkan lagu itu, saya cari-cari di Al-Quran itu tentang siapa Isa Al-Masih. Kok sampai mengetahui sampai mengetahui takdir dan sampai menopang hidup siapa Isa Al-Masih. Dan akhirnya saya menemukan di dalam Al-Quran bahwa Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Isa Al-Masih adalah rohullah. Nah, kalimatullah. Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Kalimatnya Allah, firmannya Allah. Isa Al-Masih adalah rohullah, rohnya Allah. Berarti Isa Al-Masih itu rohnya Allah, roh Allah itu sendiri berarti. Kalimatullah, kalimatnya Allah, firmannya Allah. Oh gitu ya. Saya cari lagi Bapak Ibu. Makin penasaran saya. Saya menemukan Isa Al-Masih satu-satunya manusia, satu-satunya manusia di dunia dan di akhirat. Satu-satunya manusia di dunia dan di akhirat. Bukannya hanya Allah satu-satunya di dunia dan di akhirat. Kok Isa Al-Masih? Saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Terus ada lagi. Isa Al-Masih putra Maryam. Bukan. Saya setelah itu saya dapat ayat gini. Pengikut Isa Al-Masih ditinggikan, dimuliakan derajatnya di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Loh, yang ditinggikan derajatnya, dimuliakan derajatnya di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Berarti pengikut Isa Al-Masih itu bukan kafir dong. Sedangkan setahu saya, Isa Al-Masih itu kan kitabnya Injil, Bapak Ibu. Kitab Injil. Berarti kan kitab Injil kan kitabnya orang Kristen. Berarti orang Kristen bukan orang kafir dong. Berarti Al-Quran gimana sih? Katanya kan agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Di luar Islam kafir. Tapi ini kenapa kok pengikut Isa Al-Masih malahan yang ditinggikan, dimuliakan derajatnya di atas orang kafir hingga hari kiamat lagi? Kok bukan pengikut Nabi Muhammad yang setiap saat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Pemikiran saya begitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya menemukan lagi ayat, barang siapa mengkafir-kafirkan suatu kaum, bahwa sesungguhnya mereka itu telah mengkafir-kafirkan diri mereka sendiri. Kaget saya Bapak Ibu. Begitu ya? Ya benar, untung saya nggak pernah mengkafir-kafirkan orang, walaupun itu orang di luar Islam. Untung hati saya nggak pernah berpikir seperti itu, saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Terus ditambah lagi, saya mendapat ayat begini. Di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk cahaya yang terang bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Taurat dan Injil terdapat cahaya yang terang bagi orang-orang yang bertakwa. Karena saya merasa dosa saya banyak, saya melakukan banyak dosa. Saya ingin merubah cara hidup saya. Saya ingin bertakwa kepada Allah. Berarti saya harus baca Taurat dan Injil dong. Kalau ini seperti itu. Tapi kan kalau kitab Taurat kan nggak ada. Kalau Injil kan sudah tak baca. Dan saya mendapatkan sesuai di dalam Yohanes 1 itu tadi. Isa Al-Masih adalah rohullah, Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Berarti benar dong apa yang ada di dalam Injil itu, yang Yohanes itu pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Loh, berarti Isa Al-Masih itu berarti Allah itu sendiri dong. Kan kalimatullah dan rohullah. Oh gitu ya. Oh Allah gitu ya, dosa. Saya ingin merubah cara hidup saya. Saya ingin bertakwa kepada Allah. Berarti saya harus baca Taurat dan Injil dong.
kalau ini seperti itu. Tapi kan kalau kitab Taurat kan nggak ada. Kalau Injil kan sudah tak baca, dan saya mendapatkan sesuai di dalam Yohanes 1 itu tadi. Isa Al-Masih adalah Rohullah, Isa Al-Masih adalah Kalimatullah. Berarti benar dong apa yang ada di dalam Injil itu, yang Yohanes itu pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Loh, berarti Isa Al-Masih itu berarti Allah itu sendiri dong. Kan Kalimatullah dan Rohullah. Oh, gitu ya. Oh, Allah gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu di dalam pemikiran saya itu. Terus ditambah lagi, saya mendapatkan lagi gini. Isa Al-Masih adalah sumber pengetahuan hari kiamat. Dan janganlah engkau ragu-ragu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat itu. Kalau engkau ragu-ragu, tanyakanlah kepada ahli-ahli kitab sebelum engkau. Ahli-ahli kitab sebelum engkau. Berarti ahli-ahli kitab sebelum Nabi Muhammad kan Taurat, Zabur, dan Injil. Oh, berarti ya benar ya, harus baca Injil berarti ya. Karena di dalam Taurat dan Injil kan terdapat petunjuk cahaya yang terang bagi orang-orang yang bertakwa. Harusnya ya podo moco Injil. Tapi kenapa kok nggak boleh baca Injil? Terus di dalam Al-Quran juga terdapat, jangan mempertanyakan sesuatu yang membuat engkau murtad. Terus di dalam sesuatu itu ada apa dong? Berarti di dalam sesuatu itu ada sesuatu. Pemikiran saya seperti itu, Bapak Ibu. Kok nggak boleh ditanyakan? Berarti ada sesuatu di dalamnya. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan setelah saya sudah mendapat jawaban dari bahwa Isa Al-Masih adalah sumber pengetahuan hari kiamat itu, dan janganlah engkau ragu-ragu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Kalau ragu-ragu, suruh bertanya kepada ahli-ahli kitab sebelum Al-Quran. Tentunya Taurat, Zabur, dan Injil. Dan Taurat dan Zabur itu kan kitabnya nggak ada. Adanya Injil. Adanya kitabnya orang Kristen. Ya benar, berarti aku nggak salah, aku pinjam Injilnya Masih itu tadi. Saya bilang gitu, Bapak Ibu, pemikiran saya. Udah, dari situ saya setelah itu sudah mantap, Bapak Ibu, mantap bahwa saya menemukan jembatan Sirotol Mustaqim itu. Setiap saat berdoanya, ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladina an'amta alaihim, dan seterusnya setiap saat. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus, jembatan Sirotol Mustaqim itu, berarti Isa itu sendiri ya. Wes, pokoknya aku mantep. Ini jembatan Sirotol Mustaqim. Wes aku menemukan jembatan Sirotol Mustaqim. Itu pemikiran saya itu, Bapak Ibu. Akhirnya saya nekat memberanikan diri membaca Alkitab di teras rumah, Bapak Ibu Saudara. Nah, di saat saya membaca Injil di teras. Nah, ini kakak saya yang tua itu lewat, yang nomor 2 itu, yang musuhan sama saya, musuh dendam kesumat, Bapak Ibu, mulai dari di Jakarta itu udah bertahun-tahun dendam kesumat sama kakak saya itu, bencinya setengah mati, sampai dulu saya bilang sama ibu begini, masa tau Bu, aku sampai kiamat nggak bisa akur sih sama Mae, kan dulu saya bilang Mae, kalau manggil kakak saya itu Mae gitu. Kata ibu apa? Ya nanti kamu naik bikin rumah pageran sing dhuwur, bikin pagar yang tinggi, kata ibu saya seperti itu sambil ketawa, Bapak Ibu Saudara. Pas saya baca Alkitab di teras rumah, kakak saya lewat, kitab saya diginiin. Kamu baca apa, Wat? Nah, digini, kamu baca apa, Wat? Di sini ada tulisan Alkitab. Langsung kakak saya teriak, Astagfirullah, Wat. Kamu baca ini? Saya jawabnya santai, Bapak Ibu.
Iya. Astagfirullah, Wat. Istighfar, istighfar. Kamu ngaji dari kecil, dapatnya ini. Iya. Emang kenapa? Kamu mau jadi orang Kristen? Iya. Astagfirullah, Wat. Udahlah, jangan teriak-teriak. Ngapain sih teriak-teriak? Nanti didengar tetangga itu loh. Kata saya gitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi suara saya seperti itu, santai gitu. Nanti didengar saudara. Biarin, didengerin tetangga. Biar dengar sekalian semuanya. Tak bilangin sama ibu, katanya gitu. Iya bilangin, tapi nggak usah teriak-teriak. Saya bilang gitu, nggak usah teriak-teriak. Biar dengar semua, katanya. Oh, itu si Wati itu mau jadi orang Kristen. Itu baca-baca kitab orang Kristen, katanya. Mau murtad dia, katanya gitu kan. Saya langsung masuk ke rumah, Bapak Ibu. Saya masuk ke dalam, saya bilang gitu. Ngapain sih teriak-teriak? Nggak usah teriak-teriak, dengerin tetangga. Biarin dengar semua, katanya gitu. Nggak boleh. Wong surga neraka itu ditanggung masing-masing loh. Kamu mau naik surga, masuk surga lewat Nabi Muhammad, monggo. Aku tak masuk surga lewat Nabi Isa aja. Saya bilang gitu, Bapak Ibu Saudara. Kamu itu kalau dibilang gitu, gara-gara kamu kenal si Aris ya masnya itu, mas itu kan namanya Aris. Gara-gara kamu kenal Aris, kamu mau jadi orang Kristen, katanya gitu. Bukan gara-gara Mas Aris, bukan. Saya itu gara-gara Al-Quran, saya bilang gitu. Coba bacalah, kamu kan juga pinter ngaji, Mak. Coba bacalah Al-Qurannya. Di surat Al-Ma'idah, surat Az-Zuhruf, surat An-Nisa, pokoknya surat-surat yang saya tunjukkan di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu. Kakak saya dibentak lagi sama kakak saya. Nggak usah ceramah, Pak. Nggak usah khotbah, katanya gitu kan. Saya bilang gini, saya itu nggak ceramah, Mak. Saya nggak khotbah. Kan kamu kan juga pinter ngaji, toh. Baca coba Al-Quranmu, di situ ada jawaban semua. Nggak usah banyak ngomong kamu, Mak. Gini-gini, wes marah Bapak Ibu Saudara. Dah saya cuekin itu. Akhirnya setelah semua tahu, ibu saya tahu. Nah, dari hari ke hari itu saya dicuekin sama orang rumah, Bapak Ibu, nggak diorangkan lah gitu ya. Jadi saya dianggap, saya merasa orang asing di dalam rumah itu. Selama 3 hari berturut-turut, 3 hari, adik saya yang di Malaysia itu telepon. Itu adik saya yang santri, satu-satunya anak santri, Bapak Ibu, di keluarga saya itu. Telepon pagi-pagi buta, saya masih tidur. Awalnya yang angkat ibu. Nah, lewat HP-nya kakak saya. Dia tanya saya, itu si Lastri masih tidur gitu kan, suruh dibangunin. Tri, adikmu telepon. Ya Bu, saya bangun. Saya belum cuci muka, Bapak Ibu. Saya belum cuci muka, saya langsung angkat telepon. Iya, apa kabar, Wat? Alhamdulillah, baik. Kok tumben pagi-pagi telepon, tapi pakai bahasa Jawa, Bapak Ibu Saudara. Tumben pagi-pagi telepon. Iya, pengen tahu kabarnya aja, gimana semua gitu. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Gitu. Lama-lama mulai ke topik Bapak Ibu Saudara. Wat, aku dengar-dengar kamu mau jadi orang Kristen ya, katanya gitu. Iya, kok kamu tahu? Itu ya yang bilang ya Mbak ya, kata saya gitu. Mbak ya, iya, kata dia gitu. Terus, iya emang kenapa? Saya bilang. Langsung teriak lagi Bapak Ibu, astagfirullah, Wat, katanya. Istighfar, Wat, istighfar. Kembalilah ke Islam, Wat. Bertobatlah, katanya gitu. Jangan sampai jadi murtad kamu, Wat, katanya gitu. Loh, saya tiap hari istighfar, dia bilang gitu. Tapi kenapa kamu sampai murtad? Loh, bukan masalah murtad apanya, kan karena di dalam Al-Quran sendiri yang membuat saya seperti ini.
kamu nggak usah bawa-bawa Al-Quran, kamu nggak usah ceramah, nggak usah khotbah. Loh, ya kamu kan anak santri, kamu kan juga tahu ya, bisa baca Al-Quran, pinter juga baca Al-Quran. Coba baca Al-Quranmu di surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Az-Zuhruf bukaan. Di situ tertulis semua siapa Isa Al-Masih, saya bilang gitu. Gak usah ceramah, Wat. Aku lebih ngerti agama daripada kamu, Wat. Ya iyalah, awakmu kan, kamu kan anak santri, ya jelas ngerti lah. Makanya bacaan Al-Quranmu, saya bilang gitu. Wes marah-marah, marah-marah Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya gini, kalau aku nggak sudi, aku nggak mau punya saudara murtad, Wat, kembalilah ke Islam. Kamu itu sudah dibutakan mata hatimu oleh sama Allah, katanya gitu. Yet, adik saya kan namanya Suprayitno. Yet, aku itu bukan dibutakan, Yet, tapi dibukakan sama Allah, dibukakan mata hatiku. Itu bukan dibutakan, saya bilang. Kamu banyak omong, Wat, kalau dibilangin, katanya gitu. Aku itu lebih ngerti agama daripada kamu, katanya gitu. Ya sudahlah, gini aja, mulai saat ini, mulai detik ini, kamu harus keluar dari rumah itu. Kamu jangan sekali-kali membawa virus, bikin virus di rumah itu, katanya gitu, Bapak Ibu Saudara adik saya. Tuh, emang aku membawa virus apa? Saya bilang, kan aku nggak berbuat apa-apa. Kok membawa virus sih? Ya nggak usah banyak omong. Kamu detik ini juga, saat ini juga harus keluar dari rumah itu, kayak gitu. Aku nggak punya saudara murtad. Aku nggak mau ngakuin kamu saudara, kayak gitu. Ya sudahlah, kalau memang itu kemauanmu, ya sudah. Yang penting aku nggak memutuskan hubungan persaudaraan lo ya, kamu lo ya yang memutuskan, aku nggak lo, saya bilang gitu kan. Ya sudah, kalau memang itu maumu, sekarang tutup teleponmu. Aku tak beres-beres. Saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara, aku tak beres-beres. Dah, telepon langsung ditutup. Telepon langsung ditutup, saya langsung beres-beres baju saat itu juga. Jadi nggak cuci muka, nggak apa, Bapak Ibu Saudara. Terus saya telepon masnya yang Nasrani itu, saya bilang gitu, Mas, halo Mas, boleh nggak saya minta tolong gitu. Ada apa Bu? Saya minta tolong carikan kontrakan. Loh, ada apa Bu? Saya diusir dari rumah. Oh alah, gitu toh. Ya sabar ya Bu, harus namanya juga harus memikul salib, katanya. Saya kan nggak tahu Pak, Bapak Ibu Saudara, salib itu apa kan gitu kan. Saya nggak tahu itu memikul salib, katanya gitu. Ya sudah, saya carikan kontrakan gitu kan. Yang murah aja ya Mas, karena saya kan nggak punya uang, saya bilang gitu. Iya Bu ya. Terus sekalian Mas tolong itu ya, apa namanya, uh, mobil angkotnya ya Mas, saya bilang gitu. Oh ya Bu, iya ya nanti saya carikan gitu. Akhirnya dicarikan Bapak Ibu Saudara, dicarikan. Setelah mobil angkot itu datang, itu saudara saya semua nggak ada Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara-saudara nggak ada, ibu saya nggak ada. Tapi sebelumnya itu ibu saya bilang gini, kamu itu dibilangin kok ya susah toh, tri. Kamu itu dibilangin kok ya susah toh, tri. Ya sudahlah Bu, saya bilang, semua saya tanggung, itu nggak usah memikirkan saya, itu tanggung jawab saya bilang gitu. Saya berani berbuat, saya harus berani tanggung jawab Bu, saya bilang gitu. Yang penting saya masih sayang sama semuanya, termasuk saya masih tetap sayang sama ibu, saya bilang gitu, saudara. Dah akhirnya setelah itu semua pergi Bapak Ibu Saudara, ibu saya juga pergi, jadi di rumah itu nggak ada orang sama sekali. Saya mau minta tolong pun mau minta tolong ke siapa, jadi saya ngangkutin barang itu ya nggak semua saya bawa, seperlunya aja saya bawa gitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya sopir angkotnya turun bantuin saya.
kok Mbak, kok nggak ada yang bantuin, pada kemana? Nggak tahu Pak, pada pergi semua tadi, nggak tahu kemana. Ya sudah, tak bantuin gitu kan. Akhirnya sudah selesai diangkut ke mobil, ke angkot. Di dalam perjalanan itu sopirnya tanya gini, Bapak Ibu Saudara, kok nggak ada yang bantuin sama sekali toh Mbak, pada kemana, kok sepi men gitu kan, kok sepi banget. Nggak tahu Pak, marah sama saya kali, pada pergi semua. Loh kenapa memang? Gara-gara saya mau pindah agama Pak, saya bilang gitu. Loh memang Mbaknya mau pindah agama apa? Kristen Pak, saya bilang gitu. Walah, harusnya ya nggak seperti itu. Harusnya kan keyakinan itu kan bukan untuk dipaksakan toh Mbak. Harusnya ya nggak usah diusir-usir gitu kan, nggak usah diusir-usir, nggak harus segitunya gitu. Ya nggak apa-apa Pak, kenyataannya juga seperti ini, ya sudahlah nggak apa-apa. Ya sudah Mbak, tak anterin, mau pindah kemana toh gitu kan. Ke Madiun Kota Pak, saya bilang gitu. Ya sudah, diantar Bapak Ibu Saudara. Dari situ diantar sampai tempat tujuan. Yang emasnya nyari kontrakan itu sudah nunggu. Ini Bu, kontrakannya sebelah sini. Ya Mas, makasih banyak ya. Maaf ya Bu, saya tinggal ya Bu, saya sudah kesiangan mau berangkat kerja. Oh ya Mas, makasih banyak loh, saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Udah, akhirnya berjalannya waktu, saya kos di situ. Itu saya belum bayar kos Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bayar kos itu akhir bulan, setelah gajian saya baru bayar gitu Bapak Ibu Saudara. Ya untungnya waktu itu ya alhamdulillah gitu, ibu kosnya baik gitu kan. Akhirnya di akhir saya tempatin dulu baru bayar gitu. Terus harga ya, sebelumnya saya menceritakan saya diusir dari rumah, terus saya dikasih ayat Bapak Ibu. Tapi di pasal berapa saya lupa, yang ayatnya pokoknya musuh yang paling utama adalah seisi rumah itu Bapak Ibu. Itu di pasal berapa, ayat berapa saya nggak hafal ya. Nah, dari situ ini ayatnya. Jadi musuh paling utama, paling pertama yaitu seisi rumah. Kalau mengikut Yesus yaitu resikonya seperti itu. Iya Pak, tapi ya ini ya Pak, saya itu yang herannya ya Pak ya, saya cerita sama pendeta saya, yang herannya ya Pak ya, saya diusir seperti itu, saya dikata-katain seperti itu. Kok heran saya itu nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa sakit hati Pak, saya herannya, saya bilang gitu. Ya puji Tuhan, itulah Tuhan kita Yesus Kristus Bu, Mbak, Pak Pendeta, saya bilang gitu. Tuhan Yesus sudah mengubah hati ibu yang biasanya marah bisa marah. Nah, ini kok sampai enggak marah. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus, seperti itu Ibu. Nah, setelah selesai ibadah saya didoakan. Didoakan itu saya benar-benar menangis sejadi-jadinya Bu. Saya baru merasakan, oh seperti ini toh sembahyangnya orang Kristen itu. Oh seperti ini, baru tahu itu Bapak Ibu. Jadi orang kalau berdoa kan matanya merem, pejamkan mata gitu kan Bapak Ibu. Saya enggak Bapak Ibu. Jadi saya itu ngeliatin sekeliling ada ada poster Tuhan Yesus itu Bapak Ibu Saudara. Saya perhatiin terus gitu, saya tamatin itu poster Tuhan Yesus itu Bapak Ibu. Jadi orang-orang berdoa pejamkan mata saya kesana kemari Bapak Ibu Saudara. Yang saya heran itu di dalam selesai ibadah itu kok, setelah saya didoakan itu kok rasanya baru saya tahu, setelah saya menjadi Kristen itu baru saya mengerti apa yang namanya damai sejahtera. Gitu, setelah saya di dalam Kristen. Oh, yang namanya damai sejahtera itu seperti ini toh. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Baru saya memahami. Nah, sudah selanjutnya
apa namanya, selanjutnya ya ibadah seperti biasa, saya kerja seperti biasa, dan puji Tuhan yang sangat luar biasanya yang saya rasakan. Jadi saya itu dikasih dua hal. Nah, setelah saya menyatakan, yakin 100% menyatakan ikut Yesus, dikasih dua hal. Yang pertama, mukjizat kesembuhan. Mukjizat kesembuhan hanya dalam hitungan detik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang Mas seorang Kristiani ini tadi, ternyata Tuhan sediakan untuk saya. Luar biasa, saya merenungi, semakin hari saya renungi, dan emasnya itulah yang sekarang menjadi suami saya, yang namanya Mas Aris itu. Puji Tuhan, benar-benar saya merasakan di dalam Tuhan Yesus itu apa yang saya mohonkan, apa yang saya pinta dalam doa saya, sekaligus dua disiapkan, dua dikasih. Bagi saya itu termasuk langsung Tuhan kasih, termasuk. Itulah luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, setelah saya ya nggak lama Bapak Ibu Saudara ya, mulai saya mengenal Yesus itu tahun 2016, itu pun sudah sekitar bulan Agustusan, enggak sampai lama Bapak Ibu Saudara. Terus saya minta dibaptis. Minta dibaptis, kata pendeta saya gini, kata pendetanya, jangan dulu dibaptis Mbak, kamu harus tahu dulu apa makna baptisan, kamu harus paham apa itu baptisan gitu. Nanti biar Mas Aris yang ada dulu punya dia lembaran tentang baptisan. Jadi sampean harus paham dulu gitu kan. Coba Mas Aris besok dikasih ya mbaknya ini ya gitu kan. Akhirnya saya dikasih, saya baca-baca, saya sudah memahami dan saya ingin sekali dibaptis Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya dibaptis bulan September 2016. Saya dibaptis. Dan puji Tuhan, pulang dari baptisan yang Tuhan ubahkan, pertama kali adalah hati rohani saya Bapak Ibu Saudara. Hati rohani saya itu yang pertama Tuhan ubahkan dalam hidup saya, dalam diri saya. Yang pemikiran dulu tentang keduniawian, bagaimana caranya mendapatkan uang banyak, mendapatkan gini-gini, biar pokoknya keinginan keduniawian lah gitu ya Bapak. Setelah saya pulang dari baptisan itu, dalam hati rohani saya itu, saya rasakan benar-benar luar biasa, beda jauh Bapak Ibu Saudara. Yang dari awal tentang duniawi, setelah pulang dari baptisan itu, rasa itu hilang, pemikiran itu hilang. Hanya pemikiran saya itu bagaimana saya bisa menjalankan dan melakukan apa yang diajarkan di dalam kekristenan. Dari situ Bapak Ibu Saudara. Dan setelah dibaptis, akhirnya tidak lama saya pemberkatan. Saya mengadakan pemberkatan sama Mas Aris itu 2017, tahun April 2017. Nah, pemberkatan. Ya, sudah puji Tuhan semuanya lancar. Tapi awalnya juga mulai saya bikin surat itu Bapak Ibu, surat kalau ada pernikahan itu surat lolosan bagaimana biar lolos gitu, biar bisa terlaksana. Di saya itu susahnya luar biasa Bapak Ibu Saudara, padahal itu ya pamong kelurahannya itu masih saudara, lurahnya sendiri masih saudara saya,
Tapi dipersulit Bapak Ibu, hanya tinggal tanda tangan, cap stempel tanda tangan Pak Lurah. Pak Lurahnya nggak mau ngasih tanda tangan. Terus pamongnya itu minta sebentar-sebentar uang, sebentar-sebentar uang. Nggak apa-apa, walaupun saya nggak punya uang, saya carikan. Yang penting surat itu dapat. Alasan Pak Lurah nggak mau ngasih tanda tangan, karena saya pindah agama, Bapak Ibu Saudara. Sampai saya mau labrak itu ke rumahnya Pak Lurah. Saya bilang sama pamong, apa saya harus ke rumahnya Mbah Lurah sendiri? Apa Mbah Lurahnya mau ngajak geger sama saya? Saya ladeni. Sampai sejauh mana dia mau ngajak geger sama saya? Apa ruginya Mbah Lurah kehilangan jiwa satu? Yang rugi itu bukan Mbah Lurah, harusnya yang rugi itu Allah, bukan Mbah Lurah. Saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya si pamong kelurahan itu bilang, ya sudah Nduk, sudah. Jangan marah-marah, biarin nanti saya urusin. Nanti bagaimana caranya, yang penting kamu nanti dapat tanda tangan, katanya gitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ya puji Tuhan walaupun sedikit-sedikit uang, sudah surat itu selesai. Dan saya bisa mengadakan pernikahan. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu Saudara, setelah pemberkatan di gereja, pernikahan pemberkatan di Capil, di Dukcapil kan, pernikahan di sana. Sepeser pun itu enggak ditarik biaya, sepeser pun. Bahkan yang menikahkan saya itu bahkan beli antibiotik, nggak tahu keluhannya apa waktu itu, malah beli. Jadi saya semuanya dari surat nikah, pembaharuan data KTP, KK, sama sekali tidak dipungut biaya sepeser pun. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan menyatakan, kebaikan Tuhan itu menyatakan dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Setelah itu sudah selesai pernikahan, sudah. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Tetap proses-proses dari Tuhan itu berjalan terus. Baru saya memahami bagaimana dan apa arti memikul salib itu, makna memikul salib itu. Di dalam pernikahan, setelah itu kehidupan sehari-hari, prosesnya nggak sampai di situ, terus ada. Justru dari suami saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Disitulah saya diproses yang saya bilang hampir-hampir saya nggak kuat. Hampir-hampir saya mau kembali ke Islam lagi, Bapak Ibu Saudara. Tapi disitulah Tuhan selalu menguatkan saya, menguatkan hati saya. Kalau di dalam ibadah kita, di dalam ibadah kami, Bapak Ibu Saudara, kan ada karunia-karunia roh itu, karunia nubuatan, karunia penglihatan, itu di ibadah kami ada Bapak Ibu Saudara. Nah, dari situlah saya diingatkan Tuhan, selalu diingatkan Tuhan. Yang ibu-ibu, sebagian ibu-ibu dipakai Tuhan, yang nubuat, penglihatan, apa gitu, menyampaikan pesan. Waktu penyembahan, pujian penyembahan, nggak tahu dalam hati saya itu ada gemetar yang luar biasa. Terus saya nangis sejadi-jadinya. Disitulah Tuhan berbicara lewat salah seorang ibu. Hai anakku Sulastri, aku tahu apa yang engkau pergumulkan. Aku tahu segala sesuatunya dalam hatimu. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan aku, Tuhan Allahmu. Tetaplah di dalam aku. Janjiku, iya dan amin. Jangan sekali-kali engkau menjauh dari aku, Tuhan Allahmu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya nangis yang luar biasa, saya minta ampun sama Tuhan.
Sering Bapak Ibu seperti itu, saya diingatkan Tuhan kalau ada apa masalah apa gitu. Bahkan hati saya saat kendor pun Tuhan selalu ingatkan lewat salah satu ibu, seorang ibu, kalau pas lagi pujian menyembah dalam ibadah. Selalu seperti itu, Tuhan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan saya. Dan di saat yang terakhir itu, karena saya sangat kecewa sama suami saya. Harusnya suami saya itu banyak menasehati tentang saya, banyak membimbing saya dalam hal rohani. Ternyata apa yang saya harapkan itu sangat mengecewakan. Disitulah saat ibadah Tuhan lagi berbicara kepada saya, hai anakku Sulastri, jangan sekali-kali engkau memberhalakan suamimu. Suamimu adalah hakku, kata Tuhan. Suamimu adalah hakku. Apapun yang terjadi pada suamimu, itu urusanku, kata Tuhan. Jangan sekali-kali engkau memberhalakan suamimu. Dan jangan sekali-kali engkau menjauh dari aku. Tuhan bilang seperti itu, Bapak Ibu. Saya nangis lagi, minta ampun lagi. Dari situlah Tuhan menginginkan saya, hidup saya harus berkenan di hadapan Tuhan. Selalu Tuhan ingatkan, selalu Tuhan ingatkan. Dari hal terkecil dalam pergumulan hati saya, Tuhan berbicara. Tapi karena saya belum peka dengan suara Tuhan, yaitu tadi lewat seorang ibu saat pujian menyembah, Tuhan berbicara mengingatkan saya. Dari situ Bapak Ibu, proses-proses yang saya alami bersama Tuhan. Dan saya sangat berterima kasih sama Tuhan, yang ternyata Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan yang beserta kita di setiap detak nafas kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Dari situlah saya selalu merenung sehari-hari, setiap ada waktu, ada apa, saya baca Alkitab, saya merenung kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Franky. Inilah kesaksian saya malam ini. Semoga kesaksian saya ini bisa memberkati pemirsa dan Bapak Ibu semuanya, bisa memberkati saudara-saudara yang belum kenal dan ingin mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, dan memberkati juga kita semua sesama anak-anak Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan waktunya ke Bapak. Baik, puji Tuhan, saudara sudah menyaksikan tayangan tadi. Doa kami, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, jangan lupa untuk terus terhubung dengan kami di doa-doa setiap waktu bersama kami. Bagikanlah tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mereka yang ada di persimpangan-persimpangan jalan, mereka yang sedang dalam kebimbangan, mereka diteguhkan, mereka dapat memilih jalan yang benar. Mereka yang sedang lemah, mereka dapat dikuatkan oleh karena saudara membagi-bagikannya kepada orang-orang lain atau kepada teman-teman saudara. Terima kasih atas dukungan saudara selama ini, atas dukungan saudara di channel kami. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sampai berjumpa lagi dalam program kami selanjutnya. Kami berharap saudara akan terus mengikutinya
dan kita semua akan diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan kami. Sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom.